فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أيضا في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولله در الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي حيث يقول في مدح الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحجاج قرت به عين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد. Para habaib yang kita hormatin, yang kita muliain, yang Allah wajibin kita untuk mencintai mereka. Allah wajibkan dengan ayatnya di Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba, yang insyaAllah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban perintah daripada ayat tersebut yang begitu banyak hadir di sini bersama kita, dan insyaAllah kehadiran beliau semuanya membawa keberkahan buat kita. Minta maaf kalau namanya ada yang kagak kesebut sama saya. Wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Hasan As-Segaf, Al-Habib Ghazi Al-Aidrus, paman saya Al-Habib bin Najib bin Yusuf Al-Hajjad, Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, Al-Habib Muhammad Al-Habshi, wa kafatil habaib al-mayamin, Al-Habib Hud As-Segaf, Al-Habib Hud Al-Antas, dan juga sahibul majlis akhina Sayyid Fauzi bin Abdurrahman bin Yusuf Al-Hajjad. Kita doain semuanya habaib kita biar pada panjang umur, dalam sehat afiat, dan bisa jadi sebab kebaikan buat kehidupan kita, masyarakat sekitar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita sama Allah malam ini kita bisa ngisi umur kita pakai sesuatu yang baik, yang manfaat. Malam ini kita tinggalin kegiatan kita, keluarga kita tinggalin. Malam ini kita tinggalin rumah kita, semuanya kita tinggalin buat hadir di sini. Yang acara ini emang sengaja dibikin buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini acara emang bukan acara 17 Agustusan, bukan. Ini bukan acara dalam rangka apa-apa, bukan. Tapi emang murni untuk mengagungkan, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memuliakan Rasulullah ini adalah salah satu cara supaya kita termasuk jadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun," kata Nabi. Kata Allah, mohon maaf. Allah berfirman di Al-Quran, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan juga memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, wa'azzaruh, dan juga menolong Nabi Muhammad dan beriman dengan Quran, cahaya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mereka itu adalah termasuk orang-orang yang muflihun, yang beruntung, yang sukses. Jadi jangan pernah menghayal kita bakalan sukses kalau kita enggak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang soleh yang mereka dikasih kesuksesan nama Allah, sebabnya apa? Muliain Nabi. Sebabnya karena mereka mau memuliakan Nabi. Mungkin kalau sukses di dunia doang banyak, tapi ini sukses dunia akhirat. Yang Allah maksud udah pasti sukses dunia dan akhirat. Muliain Nabi. Coba kita lihat, kagak usah jauh-jauh contohnya. Yang tadi kita baca maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai gini hari orang kita kenal beliau kagak, ketemu kagak pernah, zaman kita bukan, hidupnya udah 100 tahun lebih. Sampai gini hari apa yang keluar dari mulutnya masih dibaca.
Sampai gini hari anak cucunya sampai ngerasain keberkahannya. Sampai gini hari kita masih ngambil barokahnya beliau. Kesuksesan yang luar biasa. Kenapa beliau begitu tinggi, begitu beruntung banget, sukses banget itu Habib Ali Al-Habsyi. Kenapa? Karena beliau mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Hubungannya kuat banget. Al-Faqir baru datang tadi Habib Hud bilang dari Surabaya. Sebenarnya baru pulang dari Pasuruan. Dari pondok pesantren ya sama lewat Surabaya juga kan bandaranya di sana. Pasuruan belum ada bandara sampai gini hari. Jadi kita pakai bandara di Surabaya. Al-Faqir baru pulang dari pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Dari tempat Anda belajar. Tempat Al-Faqir belajar di sana. Dan sebenarnya ada acara seminar bahasa Arab menyambut Hari Bahasa Arab Internasional tanggal 18 Desember. Itu Al-Yawm Al-Alami Lil Lughatil Arabiyyah. Kita juga kadang orang Islam belum tahu tuh ya. Tanggal 18 Desember itu adalah Hari Internasional Bahasa Arab Sedunia. Nah, santri-santri di sana ngadain seminar. Kita lihat subhanallah pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah yang sekarang itu menjadi pondok pesantren pertama dan satu-satunya di Indonesia yang ada program doktoral S3. Belum ada tuh pesantren sampai kayak gitu. Sekarang lagi bikin gedung 9 lantai, Mabna Abuya Al-Habib Hasan Baharun. Sampai Masya Allah. Barokahnya sampai kayak dikucurin, tumpah tuh berkah ke tuh pondok. Sampai saya kemarin ngisi seminar minder, ini santri-santri yang sekarang pada belajar bahasa Arabnya jagoan dia sama kita. Kalau kata orang Betawi, cetaan dia ngomongnya. Ya ngerti gak cetak? Sampai cetak banget, Ana bilang, wallahi Habib antum ini lebih dari ana bahasa Arabnya. Kenapa kok bisa kayak begitu? Kalau bahasa Arab yang bisa banyak banget orang, sabrek-abrek tuh profesor-profesor gak pada bisa. Apa yang beda yang jadi barokah? Karena Al-Faqir ngalamin sendiri waktu masih hidupnya Abu Habib Hasan Baharun. Beliau itu kalau ngasih ceramah di depan santri-santri, ngajak kita, ngedorong kita ngomong bahasa Arab pada tiap hari, paksain santri, paksain. Kenapa ngomong bahasa Arab? Niatin cinta sama Nabi Muhammad. Niat ngikutin keluar kata-kata yang dari lisannya Nabi Muhammad. Lihat kata-kata ana, anta itu keluar dari lisan mulianya Rasulullah. Dan kalau kita pikir-pikir Al-Faqir sendiri hampir kagak nemu orang yang nyuruh, ngajak, dorong ngomong bahasa Arab niatnya cinta Nabi. Bukan biar pinter, bukan. Cinta sama Nabi. Dan mungkin ini salah satu sebab kenapa Allah angkat derajat yang kayak begitu. Siapapun kalau ada urusannya sama Nabi udah. Dan begitulah para habaib kita ngapa-ngapain. Mereka ngapa-ngapain tuh mikirnya Nabi Muhammad SAW. Girangin Nabi. Ya. Di Bogor ada magam seorang wali min auliyaillah. Yang kita semuanya insya Allah kenal. Kalau habaib mah kenal semua nih. Yang belum kenal paksain sempetin ziarah. Di Bogor ada magam seorang wali min auliyaillah. Di gubahnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di situ ada di kakinya Habib Abdullah bin Muhsin, di magamnya itu ada magam Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir bin Umar Al-Haddad. Murid daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Masya Allah, ulama besar, wali besar. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Anak dari Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, sahibul magam yang ada di Tegal. Ini Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini wali besar dan ulama enggak main-main ini orang alim kabir. Beliau yang mengisyaratkan Habib Ali bin Husain untuk membuat kitab Tajul A'ras. Kitab Tajul A'ras Habib Ali bin Husain itu bungur yang magamnya di Al-Hawi Condet. Itu yang nyuruh Habib Ali bin Husain nyusun managib tersebut Habib Ali bin Muhammad, disupport sama beliau. Habib Ali bin Muhammad disebutkan dalam salah satu managibnya ketika suatu saat lebaran. Ada orang-orang datang, biasa kan lebaran kita silaturahim ke rumah guru, ke rumah ulama kan begitu tuh. Itu dari dulu memang udah kebiasaan para ulama-ulama habaib kita. Kalau udah lebaran datang ke rumah Habib Fulan, ke rumah Fulan, sekeluarga pada rombongan-rombongan begitu ya. Nah termasuk Habib Alwi orang yang didatengin dulu. Dan memang siapa yang gak kenal beliau dia. Datang sekelompok orang katanya kepada Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Di antara jamaah yang datang ada salah satu yang pakaiannya kagak sesuai sama Islam gitu dah kira-kira. Kalau nggak salah dia pakai emas atau pakai apa begitu. Lelaki ini. Kan lelaki pakai emas hukumnya apa? Haram, nggak boleh.
Saya lupa apakah dia pakai emas atau rambutnya disemir atau bagaimana gitu, saya lupa ada pokoknya. Pokoknya ada sesuatu yang menyalahin agama. Datang di rombongan rame-rame. Subhanallah ya, namanya wali, lihat. Orang yang sudah mendapatkan cahaya di dalam basirahnya. Diajak ngobrol semua kayak nggak ada apa-apaan. Dan ngeliatnya ada satu yang jamaah yang seperti itu. Diajak ngobrol kayak halak, gimana, begini. Semuanya diajak ngobrol biasa. Begitu udah selesai silaturahim, pada pulang semua, ini anak dipanggil sama Habib Alwi. Fulan, sini sebentar. Sini sebentar. Sendirian dipanggil. Ada apa Habib? Ana mau tanya sama ente. Apa Habib? Ente mau gak girangin Rasulullah? Mau gak bikin girang Nabi Muhammad? Mau banget Habib. Itunya dibuang ya. Itu emas yang ente pakai, jangan dipakai lagi. Nanti Nabi yang sedih. Kalau ente pengen girangin Nabi Muhammad, jangan dipakai lagi. Ya. Marhaba Habib, ya Allah, iya Habib, syukran, terima kasih banyak. Mulai itu hari itu orang berubah. Lihat bagaimana pikiran mereka itu girangin Nabi Muhammad. Kok bisa Habib girangin Nabi Muhammad? Kita juga ini bikin acara kayak begini, hadirin. Bisa bikin girang Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Muhammad bisa girang? Nabi Muhammad bisa girang dan bisa sedih sampai sekarang. Nabi di alam barzakh, semua orang, namanya ruh manusia itu bisa girang, bisa sedih, termasuk mak bapak kita. Mudah-mudahan abahnya Sayyid Fauzi ini, Habib Fauzi ini, Habib Abdurrahman girang sekarang di kuburnya. Ya, kakek beliau dan nenek beliau girang insya Allah di kuburnya. Dan mak bapak kita begitu bisa girang dan bisa sedih. Apa yang bikin girang mereka di alam sana? Udah dijelasin nama Nabi Muhammad SAW. Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa agaribikum minal amwat. Atau kama qala Nabi, sesungguhnya amal perbuatan kalian yang masih hidup, kata Nabi, dilaporin, disodorin kepada kerabat dan keluarga kalian yang sudah pada meninggal. Fa in wajadu khaira hamidullah atau istabsyaru. Apabila mereka ngelihat laporan amal itu baik, bagus perbuatannya, mereka girang banget. Mereka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Makanya ada di doa birrul walidain tuh. Ya. Ada doa birrul walidain karya al-Imam Abil Hub At-Tarimi, kalau bisa kita baca tuh minimal malam Jumat aja kita baca. Ya, Allahumma surra arwahahum. Ya Allah, berilah girangin arwah orang tua kita ketika dilaporin orang-orang baik dengan pahala perbuatan keturunannya orang-orang baik tersebut. Dan jangan kau laporkan perbuatan kami, kalau bisa ya Allah tahan amal-amal buruk kami ketika kau laporkan amalan tersebut. Kesian. Ya, kesian mereka sudah di alam sana, sedih ngelihatnya begitu. Nah, jadi Nabi Muhammad pun begitu. Bahkan secara khusus, kalau itu mak bapak kita, secara khusus Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya baik buat kalian, kata Nabi, dan wafat saya pun baik buat kalian. Wafat saya juga baik buat kalian. Kalau hidup Nabi baik buat umat, insya Allah kita ngerti dah. Ya, ngebimbing umat, ngajarin umat, ngasih tahu hadis ini, hukumnya ini begini, ngasih arahan, ngasih nasihat. Udah pasti hidup Nabi adalah hidup orang paling baik. Tapi kok Nabi meninggal jadi baik buat umat? Apa ya Rasulullah hikmahnya? Nabi mengatakan, kalau aku meninggal dunia, amal kalian dilaporin sama aku. Jadi Nabi tahu banget kartu kita. Mau kita keluar ketemu orang, kita tutupin, kita baik-baikin juga, laporan aslinya menyampai ke Nabi. Ya Allah, sampai ngeri berarti kita kalau bayangin gituan itu ya. Kita dipandang soleh sama orang. Nabi tahu kekurangan kita, ngeri banget itu tuh. Kalau lagi mikir begitu kita ngeri banget, takut. Makanya orang-orang dulu pada lari dari popularitas. Nggak mau dikenal soleh, nggak mau. Takut, malu. Kalau seandainya kenyataannya di sisi Allah dan Rasulnya, mereka jatuh di mata Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kata Nabi, saya meninggal baik buat kalian. Baik. Baiknya di mana ya Rasulullah? Amal kalian dilaporin ke saya. Terus kenapa emang? Kalau baik saya syukur sama Allah. Laporan yang masuk baik-baik. Fulan bin Fulan ngadain majelis, Fulan bin Fulan ngajak orang zikir, Fulan bin Fulan ibadah, Fulan bin Fulan
jadi sebab orang dapat hidayah, fulan min fulan bikin orang masuk Islam, fulan min fulan begini, girang banget Nabi. Ya Allah, ini orang siapa? Bisa-bisa dimimpiin tuh Nabi. Tapi kalau seandainya kagak baik, istaghfartullah ta'ala lahu. Saya yang mintain ampun nama Allah buat tuh orang. Kita berbuat salah, kita lupa belum istighfar, laporan nyampe ke Nabi, Nabi yang istighfar buat kita. Bagaimana kurang baik wafatnya Nabi Muhammad, jadi baik buat kita. Makanya banyak orang-orang dulu yang bukan orang-orang dulu, sampai sekarang pun banyak yang pada mimpi Nabi Muhammad SAW karena perbuatan laporan yang nyampe spesial. Ada satu orang soleh mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Di hadapan Nabi di absen tuh nama-nama ulama. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nabi senang. Tapi begitu disebut Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, Nabi senyumnya sampai sumringah. Kelihatan banget Nabi mukanya ridho sama nih orang. Siapa itu Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid? Orang yang hidupnya habis buat dakwah umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau dijuluki dengan Sultanud Da'wah. Sampai di kota Shibang, di tempat beliau tinggal, satu kota orang sholatnya rapih, wudunya rapih. Diajarin jemput bola, masuk ke rumah orang hatu-hatu. Dimasukin rumah orang, jemput bola, didatengin. Petani-petani sampai diajarin tuh muamalah yang bener. Oh, kita kan dakwah kan paling di mimbar mah belum tentu sehebat itu hadirin. Udahan pulang diamplopin pakai besek, niat hancur deh tuh. Dicium tangan sono sini. Kadang-kadang kita ujub, wah bukan main dah, ceramah gua keren banget, hancur udah hancur. Beda sama dakwah yang masuk ke kampung-kampung tuh. Dengan cara yang rapi, Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas masuk ke pelosok-pelosok. Bilang sama orang kampung, ente kalau sholat nggak bakal kena api. Selamat ente nanti hari kiamat. Orang awam yang diajak ngomong. Coba Beb, buktiin Beb. Ente bikin tabunan. Duduk Habib Saleh situ. Tuh lihat, nggak apa-apa kan aneh. Tuh, anak sholat soalnya. Sholat orang pada ngeliat begitu. Coba kita, habis. Ya. Habis. Begitu mereka gimana nggak pada girang? Gimana Nabi kagak girang lihat orang-orang pada kayak begitu? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Allah. Imam Haddad ini orang yang dakwahnya pakai mulut, dakwahnya pakai pulpen, dakwahnya pakai perjalanan. Semua medan dakwah dijalanin sama beliau. Sampai ratusan tahun, sampai dijuluki Qutbud Da'wah wal Irsyad. Poros sultannya dakwah dan bimbingan itu Imam Haddad. Sampai Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid muji Habib Allah Al-Haddad mengatakan garrat bihi ainun nabiyyi Muhammadi fahuwa lahu min ahsanil auladi. Nabi Muhammad girang banget sama beliau nih, kata Habib Ali Al-Habsyi. Nabi Muhammad garrat bihi itu kalau bahasa Indonesianya mata adem mandang gitu. Maksudnya penyejuk mata. Kita kalau ngelihat orang mata kita demen kan gimana tuh? Ya Allah, enak banget ngeliat lo, adem banget. Lihat kayak anak dilihat sama bapak bagaimana tuh? Anaknya soleh, baik, nurut. Bapak kalau nih anak model begini datang, ngelihatnya demen, ademnya sampai ke hati. Itu namanya gurratul ain. Mata Nabi Muhammad begitu sama Imam Haddad kata Habib Al-Habsyi. Fahuwa lahu min ahsanil auladi. Sehingga Habib Allah Al-Haddad ini kata Habib Ali Al-Habsyi salah satu putra terbaik Rasulullah. Karena dakwahnya kayak begitu, laporan nyampe ke Nabi Muhammad, banyak orang jadi pada zikir gara-gara Imam Haddad. Ratibnya sampai masuk ke kampung-kampung yang Google Maps aja nggak nyampe ke situ, ratib masuk. Kalah tuh Google Maps. Ya. Maaf, saya sampai sini mentok. Ratib nyampe ke situ. Ke dalamnya lagi tuh ratib nyampe. Subhanallah, ini karomah kayak apa kayak begini. Semua itu karena emang lahir dari cinta sama Nabi Muhammad, niat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jadi laporan-laporan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya kita sering dengar habaib-habaib kita, guru-guru kita pada bilang niat girangin Nabi udah. Ya, kita nggak punya apa-apaan, kita nggak bisa apa-apaan. Niat girangin Rasulullah SAW karena ada laporan yang nyampe ke Nabi Muhammad akan apapun yang kita perbuat. Maka dari itu kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkahnya Rasulullah, berkahnya kita hadir di sini, mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah. Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Kalau kita ada niat yang kagak baik biar dibelokin sama Allah Subhanahu wa taala ke yang baik aja mudah-mudahan.
Karena kita hidup di dunia banyak banget godaan-godaan, banyak syaitan dan lain sebagainya yang mau narik kita supaya jangan istiqomah di jalannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah temuin kita sama orang-orang baik yang lurusin kita. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.